teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Miliani, program studi S1 Akuntansi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, berikut merupakan mind mapping yang telah saya buat mengenai konsep laporan laba rugi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat pada layar yang akan saya bagikan. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping dari konsep laporan laba rugi. Nah, dalam konsep laporan laba rugi terdapat 3 subbab materi. Yang pertama yaitu tentang laba rugi, yang kedua adalah komponen laporan laba rugi, dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk dari laporan laba rugi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya baik-baik. Yang pertama yaitu tentang laba rugi. Di sini dijelaskan pengertian dari laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang di dalamnya menyajikan kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode akuntansi. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai manfaat dari adanya laporan laba rugi. Terdapat 3 manfaat dari laporan laba rugi. Yang pertama yaitu mengevaluasi kinerja perusahaan, yang kedua adalah menyajikan dasar untuk memprediksi kinerja di masa yang akan mendatang, dan yang ketiga adalah membantu menilai resiko atau ketidakmampuan perusahaan dalam mencapai arus kas di masa yang akan mendatang. Nah, untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, maka diperlukan beberapa rasio. Nah, terdapat 6 bentuk rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu yang pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat adalah rasio pertumbuhan, yang kelima adalah rasio profitabilitas, dan yang terakhir adalah rasio penilaian. Nah, kali ini kita akan berfokus pada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencapai laba dari aktivitas bisnis normalnya. Nah, dalam rasio profitabilitas terdapat 4 rasio yang digunakan. Yang pertama yaitu gross profit margin atau margin laba kotor. Nah, margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya. Nah, yang kedua yaitu net profit margin atau margin laba bersih. Net profit margin merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Nah, yang ketiga yaitu return on investment atau sering disebut dengan ROI. ROI merupakan rasio yang menunjukkan besar laba bersih perusahaan bila dilihat dari nilai aktiva. Rasio yang keempat adalah return on equity atau sering disebut dengan ROE. ROE merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan mampu mengelola modalnya sendiri secara efektif. Nah, dalam laba rugi ini dijelaskan juga keterbatasan dari informasi laporan laba rugi. Yang pertama yaitu pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. Yang kedua yaitu angka-angka laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga yaitu pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan. Nah, untuk subbab yang kedua yaitu mengenai komponen dari laporan laba rugi. Terdapat 4 komponen laporan laba rugi. Yang pertama yaitu komponen laba. Dalam komponen laba ini dijelaskan beberapa definisi laba. Yang pertama yaitu menurut accounting terminologi buletin nomor 2 atau disebut ATB nomor 2, menjelaskan bahwa laba dan keuntungan ini mengacu pada jumlah yang berasal dari pendapatan dikurangi dengan biaya yang terjual atau biaya lain-lain dan kerugian. Nah, yang kedua yaitu menurut APB Statement nomor 4 menjelaskan bahwa laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas biaya dari suatu periode akuntansi. Nah, yang ketiga yaitu menurut FASB dalam SFAC nomor 6 menjelaskan bahwa laba komprehensif adalah perubahan dalam ekuitas dikurangkan dengan entitas selama periode akuntansi. Nah, komponen yang kedua adalah pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gains. Jadi terdapat beberapa pengertian pendapatan. Yang pertama adalah menurut ATB nomor 2 menjelaskan bahwa pendapatan itu dihasilkan dari penjualan barang atau pemberian jasa.
Nah, yang kedua yaitu menurut APB Statement nomor 4 menjelaskan bahwa pendapatan merupakan peningkatan bruto dalam sumber daya ekonomi atau penurunan bruto dalam kewajiban. Nah, yang ketiga yaitu menurut SFAC nomor 6 menjelaskan bahwa pendapatan adalah aliran masuk atas sumber daya ekonomi atau pelunasan atas kerugian. Sedangkan keuntungan itu didefinisikan sebagai gains yang bersumber selain dari penjualan barang, penjualan jasa maupun penjualan produk. Nah, komponen yang ketiga yaitu mengenai pengakuan pendapatan atau disebut dengan revenue. Nah, terdapat dua kriteria pengakuan pendapatan menurut FASB, yaitu yang pertama, pendapatan baru dapat diakui bila mana pendapatan tersebut telah direalisasi. Yang kedua yaitu pendapatan baru dapat diakui bila mana pendapatan tersebut telah terhimpun. Nah, komponen yang keempat adalah biaya dan kerugian. Jadi terdapat beberapa pengertian biaya. Yang pertama yaitu menurut ATB nomor 4 menjelaskan bahwa biaya adalah semua kos yang dibiayakan yang dikurangkan pada pendapatan. Nah, sedangkan menurut APB Statement nomor 4 menjelaskan bahwa biaya adalah penurunan bruto aset atau peningkatan bruto dalam liability. Nah, yang ketiga menurut FASB dalam SFAC nomor 6 menjelaskan bahwa biaya adalah arus kas keluar atau terjadinya kewajiban dari penyerahan atau produksi barang. Nah, sedangkan pengertian kerugian itu merupakan pengurangan aset bersih tetapi posisinya tidak seperti biaya. Nah, untuk subbab materi yang ketiga yaitu mengenai bentuk-bentuk dari laporan laba rugi. Terdapat dua bentuk laporan laba rugi. Yang pertama yaitu laporan laba rugi bentuk langsung atau sering disebut dengan single step income statement. Dan yang kedua yaitu laporan laba rugi berbentuk tidak langsung atau bertahap yang sering disebut dengan multiple step income statement. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai mind mapping dari konsep laporan laba rugi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.